Pada tanggal 25 April 2026, saya mendatangi langsung perusahaan sawit yaitu PT Citra Mahkota. Saya mewawancarai salah satu karyawan yaitu Bapak Alberto sebagai mandor di perusahaan Citra Mahkota. Pada kesempatan kali ini, saya akan membenah bagaimana sistem operasional dan kelembagaan di PT Citra Mahkota. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2009 dengan luas lahan mencapai 2.696 hektar di bawah naungan Agro Mandiri Semesta Agro. Sebagai lembaga agroindustri yang mengolah tandan buah segar menjadi Corn Palm Oil atau CPO, PT Citra Mahkota memiliki struktur organisasi yang sangat sistematis, mulai dari manajer pabrik, asisten kepala, hingga asisten spesifik seperti bidang proses. Pembagian kerja ini memastikan rantai produksi berjalan efektif. Proses operasional di sini berjalan secara linear dan standarisasi, dimulai dari pengadaan bahan baku, penimbangan, penyortiran, hingga proses pengolahan inti di pabrik untuk menghasilkan minyak sawit mentah berkualitas tinggi. Jika kita melihat data tren produksi selama 5 tahun, produksi TBS turun mengalami lonjakan tajam sejak tahun 2015 hingga puncaknya di tahun 2018 mencapai lebih dari 29.000 ton. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan produksi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata penurunan di tahun 2019 dipengaruhi oleh kebijakan pemutihan karyawan usia 56 hingga 60 tahun ke atas yang berdampak pada berkurangnya tenaga panen di lapangan. Di sisi lain, produktivitas tertinggi dicapai oleh divisi 3 berkat lokasinya yang strategis di pusat kebun, sehingga pendapatan akses jalan dan perawatan yang jauh lebih baik. Melalui analisis data yang lebih mendalam hingga menemukan fakta menarik mengenai kesejahteraan karyawan terhadap kinerjanya. Pelayanan perusahaan seperti kelancaran penggajian gaji dan layanan kesehatan memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan, yaitu sebesar 50%, disusul oleh faktor ekonomi sebesar 36% dan fasilitas sebesar 29%. Kesimpulannya, PT Citra Mahkota telah berhasil mengintegrasikan subsistem pengolahan agribisnis dengan baik. Namun, pengoptimalan perawatan di divisi lain serta peningkatan aspek pelayanan karyawan